Wah, dirasa nih. Itu goni loh, Pak. Belum mulai loh tadi. Mana kopinya? Umurnya panjang. Kopinya. Selamat sore semuanya. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Selamat datang Mas Zainal di kelas komunikasi massa. Perkenalkan saya Mahar, tutor komunikasi massa. Mau pakai salaman apa enggak? Enggak usah. Oke, kemarin kita udah belajar tentang pengertian dan karakteristik komunikasi massa. Ada yang masih ingat apa karakteristik komunikasi massa? Ada sebelah. Yuk, mulai dari kamu dulu, Mas. Ada 5 pas? Oh enggak ding, ada lebih banyak dari 5. Apa? Ingat nggak Mas? Saya ini generasi Pentium 1, Pak. Saya mau banyak yang Pak. Ya ini Intel Core ini saya. Justru. Ya, siapa aja deh, siapa aja? Enggak. Mas Dohirul nih kayaknya belajar udah sampai modul 9 jangan-jangan. Apa yang berdua? Yang pertama apa? Komunikator terlembagakan. Artinya? Komunikator mewakili beberapa lembaga dari organisasi. Dari itu atau mewakili suatu instansi. Ya. Teruskan, Pak. Terorganisir. Ya, yang kedua, pesan bersifat umum. Artinya tidak ditujukan ke kelompok tertentu, tapi untuk semuanya. Kemudian, komunikan anonim dan heterogen. Kemudian, media massa menimbulkan keserempakan. Artinya apa? Dalam satu waktu. Yap. Kalau proporsi unsur isi dan hubungan apa Mas Teguh? Mana nih yang lebih penting dalam komunikasi massa? Dimensi isi atau dimensi hubungan? Isi. Kenapa Mas Teguh? Tetap. Ya udah Mas Ahid aja. Sakit. Mas. Pentium 1 juga. Kamu tahu, Pak, kamu kan belaga bodoh. Iya ya, ujian dapat A semua. Empat loh. Coba. Ini. Iya. Kamu sebenarnya diajak kan? Aku diajak. Wah, ini. Kamu percaya mana? Kamu kok jadi provokator seperti ini? Ini aku komunikasi. Itu komunikasi kan. Lu jadi korban. Apa? Kenapa lebih penting dimensi isi, Mas Dohirul? Karena share antara komunikator sama audien tidak saling mengetahui, jadi isi yang lebih dipertimbangkan. Sedangkan hubungan itu hanya untuk komunikasi antar person. Wah. Ini kartu gini. Terus yang lainnya adalah bersifat satu arah, simulasi alat indera terbatas, dan umpan balik bersifat tertunda. Oke, hari ini kita akan belajar tentang proses dan model komunikasi massa. Ada 2 kegiatan belajar. Yang pertama membahas tentang proses komunikasi massa itu sendiri, dan yang kedua adalah model-model komunikasi massa. Ada model jarum hipodermik, komunikasi 1 tahap, 2 tahap, banyak tahap, dan lain-lain. Kalau kita bicara tentang komunikasi sederhana, di sini Scrum menyebutkan bahwa komunikasi ini setidaknya memerlukan 3 komponen. Ada source, kemudian message, dan destination. Ini komunikasi sederhana, bukan komunikasi massa. Jadi ada 3 komponen ini: source, message, dan destination. Nah, komunikasi massa sendiri itu adalah bentuk komunikasi yang lebih kompleks, sehingga komponen dan prosesnya ini tidak hanya melibatkan 3 ini, tapi juga komponen-komponen lainnya. Dalam komunikasi massa, komunikator menggunakan media massa secara proporsional. Tujuannya apa? Untuk menyebarluaskan pengetahuannya, agar bisa mempengaruhi khalayak dalam jumlah yang banyak.
Severin menjelaskan bahwa komunikasi massa menggunakan saluran media untuk menghubungkan komunikator dengan komunikan secara massal bertempat tinggal jauh, heterogen, anonim, dan menimbulkan efek-efek tertentu. Ini kemarin ya kita udah pelajarin. Sama definisinya siapa? Yang orang Indonesia kemarin? Ahmad. Rahmat. Itu jalan Rudi Rahmat. Iya. Yang sudah iya. Iya ya. Ya, tapi kita mandangnya jangan dari segi si A, dari segi pengetahuan saja. Si A apa enggaknya sebetulnya kita juga nggak tahu. Dia ngaku sendiri. Apa itu sih? Udah kita ambil ilmunya aja, jangan ambil si A-nya. Oke. Kemudian Si A itu salah satu dari kamu si B, si C, si D. si B, si C. Oke, ada dua model di sini. Ada modelnya Lasswell dan juga ada modelnya Shannon and Weaver. Model Lasswell dulu nih. Dalam komunikasi massa itu ada 5 komponen. Kalau tadi kan Scrum hanya menyebutkan 3 komponen dasar. Apa aja tadi? Source, message, destination. Betul. Nah, kalau si Lasswell ini menyebutkan ada 5 komponen. Yang pertama adalah who, siapa. Kemudian says what, dia bilang apa. Kemudian in what channel, melalui saluran apa. To whom, kepada siapa, dan with what effect, efeknya apa. Jadi who di sini secara tidak langsung mengarahkan kepada si komunikator. Bisa individu, kalau kemarin contohnya si A.A. Gim, atau lembaga, misalnya televisi, atau organisasi. Kemudian says what, ini adalah pesannya, informasi, opini, atau sikap yang ingin disampaikan kepada komunikan. Kemudian in what channel, melalui media apa, bisa media cetak, media elektronik. Kemudian to whom, ini adalah audience atau komunikan. Dan with what effect, itu efeknya apa. Efek itu ada 2 kalau di sini ya. Ada efek kognitif dan efek afektif. Kalau kognitif itu sekedar pemahaman, tapi kalau afektif itu akhirnya terpengaruh untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ada yang mau ditanyakan dari istilah-istilah ini? Aku lagi. Biasanya istilah-istilah tuh keluar ya di ujian. Tapi iya ya. Ini cukup familiar. Cukup familiar ya kan? Oke. Masuk kan nanti. Efek kan yang feedback itu. Bukan. Nah, Bukan. Efek itu perubahan di komunikannya. Kalau feedback dari komunikan ke komunikatornya. efek itu kan. Nggak apa-apa dijelaskan aja kalau mau jelaskan. Oke, jelas ya yang ini. Kemudian ada nggak yang bisa kasih contoh model Lasswell ini? Ayo Pak semua. Kok pada lihat saya ini ya? Loh, ambilnya dengan Ada kan 3. Empat loh. Iya. Sama layar sendiri nilai saya. Sampai ini terprovokasi teman-teman juga ya. Sama seperti si Rudi Ini ini. juga doa loh. Amin. Tapi doa sambil kentut ini teman-teman. Ada yang bisa kasih contoh? Mas Uda. Ini seperti konsep apa tuh? Seperti konsep muktamar atau apa ya? Muktamar atau apa? Kan biasa ada komunikatornya jelas satu ustaz. Pesan biasanya pesan itu apa? Pesan itu misalnya pesan ini bentuk kita bentuk nanti audien itu kita bentuk lebih bertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pesannya gimana atau apa? Terus channel apa yang dibuat? Yang dipakai ini? Iya. Bahasa Inggris semua sih. Komponen media komunikasi untuk melaksanakan komunikasi. Ya, ini runtutan dari awal sampai akhirnya ya saya ambil contoh seperti itu tadi. Terus kalau muktamar channelnya Muktamar gitu. Apa muktamar? misalnya pakai media televisi. Misalnya pakai media televisi juga bisa terus. Oke.
Terus komunikanya ini kan bisa dari seluruh Indonesia, bisa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tempatnya mana? Jogja. Jogja. Masuk ya? Terus efek ini biasanya kan terjadi gini, pada audien yang melihat televisi dari ceramah setelah Ustaz itu, dan kayaknya dia menjadi lebih apa ya? Oh iya, kemarin dosa aku lebih bahaya, mau berubah lebih bahaya. Efek apa itu berarti? Efek positif. Kognitif, afektif? Nah, kognitif efektif ini saya lupa apa ya? Sing aneh akeh. Yang aneh agak Bisa toh? Siprek. Bisa. Kalau misalnya Sekarang beri penjelasan dulu efek kognitif sama tadi apa? kognitif itu pemahaman, jadi dia paham, sekedar paham. Kalau afektif berarti dia bisa melakukan perubahan, bisa Banyak itu yang kedua tadi apa? Efektif. Afektif itu. Jadi kebanyakan dia bukan paham aja. Karena saat peristiwa dia itu mendengar dan melihat dari media massa itu, dia sudah mendapatkan efek pemahaman tadi. Karena dari efek itu dia mendapatkan dua-duanya lah ya. Kan terus terjadi perubahan pada dia. Kasih Oke. adem. Oke, bener. Satu contoh lagi ada. Oh ya, yang udah ngumpulin tugas baru Mas Dohiro sama Mas Ajat ya. So, Mas Ajat ada pertanyaan ini. Cara menyampaikan bahaya merokok menurut 5 tahap Laswell. Nah, siapa nih yang mau jelasin tentang says word-nya tuh tentang bahaya merokok? Yang agak merokok tolong disampaikan. Siapa yang tidak merokok? Zainal, ayo Zainal. Ya, Mas Zainal. Yang itu apa namanya? Channel di itu kan ada itu buat tentang bahaya merokok. Ya senang yang buat itu saya mahasiswa pas saya. Terus informasinya yang disampaikan itu tentang suatu opini tentang ya orang perokok sih. Ya, orang perokok dia ditanyain bahayanya merokok itu apa sih? Tapi dia sendiri itu perokok. Terus yang di media yang digunakan seperti dia mengunggah di YouTube, di Facebook. Oke. Terus ya komunikasinya ya buat para perokok. Ya, solusinya bagaimana menyampaikan bahaya rokok kepada para perokok yang ditanyakan Mas Ajat. Bukan. Bukan itu. Enggak, cuman gimana cara menjelaskan 5 tahapan ini ketika pesannya itu adalah pesan bahaya merokok. Siapakah kira-kira komunikatornya? Bagaimana pesannya, media apa yang digunakan? Kayak gitu. Oh ya udah clear bisa kita. Jelas ya menggunakan 5 tahapan ini? Buat tugas sebenarnya. Enggak. Apa? Udah dibahas malah. Udah selesai tugasnya, saya juga Belum. nggak perlu ngumpulin ya. Oh iya. Oh, udah dikirim? Belum ada tuh. Lah barusan ini kan Barusan diwakilin. dijelasin gitu. Oh, iya. Nggak paham juga. Ada dulu di antara kita. Ada di. Aku maunya masuk ikut dil itu tadi, tapi nggak paham. Oke, yang kedua adalah model Shannon and Weaver. Ini agak lebih kompleks. Jadi Shannon dan Weaver ini memperkenalkan mathematical model. Dimulai dari information source, kemudian ada transmitter atau pemancarnya, kemudian channel, message, dan destination. Sebenarnya hampir sama ya. Cuman di sini lebih ada hal-hal teknisnya, ada hal-hal matematisnya. Nah, yang penting di sini adalah terkadang sebelum informasi itu sampai kepada destination atau ke komunikat, itu ada gangguan atau noise. Gitu sih. Jadi yang di sini yang ditekankan tuh sebenarnya adanya gangguan di dalam tahapan komunikasi massa ini. Gitu. Paham nggak? Paham. Ya. Oke. Contoh Pak. Contoh. Masa dari tadi saya terus. Ini jahat kok berjamaah. Saya jadi korban. Siapa tahu setengah ini alim. Amin itu. Ya, amin kan ada satu. Ini kalau saya jawab lagi nanti kesempatan Mbak Tuta menjelaskan sama kita habis. Kenapa ini? Oh enggak apa-apa loh. Saya senang mau loh. pamit ini. Jangan. Ada sebab
saya pamit itu karena saya udah gak jomblo. Yang jomblo-jomblo. Kemarin udah diposting. Kalau yang jomblo kalau nggak masuk rugi kan ya. Jadi ayo saya pamit aja. Ya, jadi kembali ke topik. Kembali ke topik. Ternyata udah selesai kegiatan belajar satunya. Enggak, baik itu yang noise kalau Ya. masuk untuk media massa Mm-mm. apa ya? Misalnya kalau channelnya televisi, misalnya gangguan siaran, Coba cuaca. terus ya gitu. Terus kalau medianya media cetak apa kira-kira noise-nya? Tulisannya ketika Salah tulisan berarti. Atau salah Proses tulisannya? distribusi terhambat. Ya benar. Beli berarti. Alimu aja cerita. Banyak banget ya. Aku kuatnya kok. Gitu. Bisa juga nanti gangguannya di sini. Yang diterima itu ternyata nggak sama kayak yang disampaikan. Jadi dia menginterpretasikannya beda. Salah pengertian. Ah, pintar Salah sumpah. pengertian. Atika. A3. Ini saya bingung Mbak. Mm-mm. Saya kemarin nulis tugas kan Mm-mm. komponennya ini kan ada 5. Mm-mm. Setelah saya telusuri dan modul semester 2 itu ada 7. Oh iya. Karena yang misek sama sinyal itu kan ditulis. Gimana? Yang apa? Misek sama sinyalnya itu ini kan Tugas. ditulis. Tugasnya ini. Sama-sama model saya main Beeple, tapi untuk yang di sini kan komponennya ada 5. Heeh. Terus untuk yang di semester 2 itu ada 7. Karena ini dan ini ditulis. Ditulis, iya. Ya, sama aja kan? Nah, berarti itu. Nah, maksudnya saya kan gini, nanti kok di sini kan tulisannya 5, terus saya nulisnya kok 7, ini gimana? Oh iya. Pakai Paham. salah. Oke. Oke. Yang penting jelas gambarannya dari mananya, nggak perlu di oh ini masuk atau enggak, oh ini 5 atau 7 kayak gitu ya. 8 ya ngitungnya. Enggak. Cuma hibur diri aja, tadi ngantuk gitu. Oh gitu. Tadi bukannya udah minum kopi, Mas? Ayo. Nggak denger. Bukannya udah minum kopi tadi? Iya, tapi tadi buang air langsung Nggak 12. ditampung lagi. Tampung langsung lurus. Nggak pakai ngekos 1 malam atau apa. Oke. Terus pertanyaannya Mas Dohirul ya, apakah feedback tidak diterima? Kan di sini nggak ada nih gambarannya feedback nggak ada. Menurut teman-teman ada nggak sebenarnya feedbacknya? Feedbacknya kan delay. Ya Nah, benar. iya. Jadi jawabannya karena delay. Nah, ini diterima apa tidak? Mas? Diterima, tapi tanggapannya pasti delay kan? Soalnya saya kan nggak, mandanya juga nggak sama konteks ini media massa saja. Cuma kalau saya mandanya konteks media massa, itu pasti cuma satu arah. Terus samping itu juga kan media massa ini beroperasi di negara yang Besar. enggak, maksudnya negara menganut pemerintahan demokrasi atau komunis. Kalau di negara komunis otomatis feedback ditolak semua. Tapi Iya. kalau demokrasi kan pasti diterima. Iya pasti. Nanti gitu lah. Ini saya coba kasih pertanyaan seperti ini, jawabannya gimana? Terus yang terakhir kan saya kasih penjelasan, mengingat feedback sangat penting untuk bahan evaluasi. Iya. Seberapa jauh komunikasi kita efektif. Iya. Jadi pertanyaannya, Ya itu tadi. tapi diterima udah atau tidak? udah jelas. Iya. Iya pasti diterima. Tapi nanti tanggapannya adalah delay. Tadi Mas bilang kan satu arah ya? Terlepas dari apa faktor satu arah ini, cuma kan ya tentu di negara komunis pasti kan satu arah. Yang mungkin Iya. dapat feedback dari rakyat kan nggak mungkin. Tapi bisa nggak kasih contoh negara yang sama sekali selain Korea Utara? Bisa. Di mana? Ya seperti Rusia kan bisa misalnya. Oh iya, oke. Kayak- Masih ya? Nah iya, kan seperti Ukraina sekarang kan antara mau demokrasi atau masih ngikut apa sistem Uni Soviet kan. Oke. Bisa. Indonesia ya kapitalis. Indonesia udah demokratis. Jadi salah satu contoh bentuk feedbacknya itu apa kalau di surat kabar? Opini. Kalau di televisi? Televisi demo. Bisa kirim surat? Bisa? Bisa kritik Langsung sekarang kan kan keren juga ada itu. Ya bisa. Iya kan biasanya demo itu Mbak.
Apa? Maksudnya itu kan ya kalau misalnya. Enggak, biasanya kan kalau setiap introduksi kan setiap akhir acara ada tulis. Maksudnya kritik dan saran Iya. dari mana? Iya. Atau yang di running text itu biasanya yang di bawah juga ada Itu kan? berita mbak. Ya ada yang berita juga, tapi ada juga kayaknya saya pernah lihat SMS dari orang gitu kan ya, dari Itu polling anu, Polling. apa Mungkin ya. lagu apa itu lah. Ya itu juga salah satu feedback polling. Ya pengen request lagu Atau ini. misalnya ketika apa ada pemilu gitu, terus masyarakat disuruh polling kayak gitu itu juga feedback. Paling Bisa. opini publik. Iya, Gitu. polling lagu. Oke. Latihan tes formatif 1. Latihan bareng. Harus Ayo berlatih. Pak Jamlo. Ayo Mas Yuda. Kita pakai K ya. Waduh, gaya aja ya. Jadi kuda nanti. Kamu nomor 2 ya? Sering saya ngingetin sama Mbak Pak, manggil jangan Pak Kuda. Ayo nomor 1. Siapa dulu nih? Lah ketua dulu, baru anak dua. Ya, oke. Komunikasi merupakan suatu proses, oleh karena itu dalam kegiatan komunikasi minimal diperlukan komponen komunikator pesan komunikasi. Siapa tadi ini yang menyebutkan paling tidak ada 3 komponen ini? Nama orangnya? Nah, enggak lah. Bukan Scrum. Scam. Iya, benar. Scrum. Nomor 2. Mas sudah. Guru Prinsipnya mengatakan bahwa suatu kegiatan komunikasi akan berlangsung apabila ada komponen A3 tadi ya. Iya. A. Apa? Baca dong. Garisnya miring kabeh. Dibaca. Subjek ya benar. Source? Source, message, destination. Iya, benar. Ini bacanya aja keliru apalagi artinya nggak tahu. Source tahu ya? Sumber, Sumber, destination, tujuan. message. Message? Tahu lah, orang mau Message? SMS kok. Pesan, message pesan. Destination tujuan tapi Mbak. Iya. Dalam memiliki komunikasinya. Ya, nomor 3. Mas Dalam Rena. hubungan pribadi sangat menentukan terhadap berlangsungnya proses komunikasi. Tadi, ternyata tadi. A. Masa? Yang lainnya? B. B. Yang lainnya? B. Saluran hubungan pribadi sangat menentukan terhadap berlangsungnya proses komunikasi. Ini antar pesona pakai L apa enggak? Salah ketik ini. Usah ketik pakai Apa L. tadi? B. B. Cuma ya B ya. Karena yang Pribadi. yang ditekankan adalah hubungan pribadi. 4. Kalau komunikasi kelompok kemarin contohnya apa? Komunikasi kelompok. Lebih penting. Ya, masuk. Ada yang ngasih contoh lain mungkin? Ayo Mas Jana Karir. Ini kelompok putih. Kemarin itu kalau AA Gim, yang membedakan AA Gim memberikan ceramah tapi itu disebut komunikasi kelompok dan komunikasi massa itu apa? Medianya. Medianya. Jadi kalau nggak diliput media itu namanya komunikasi kelompok, tapi kalau diliput media itu namanya komunikasi Massa. Oke, selanjutnya nomor 4. 4. Media yang digunakan dalam proses komunikasi massa terdiri atas 2 jenis, yaitu media massa dan media cetak. C. Ada yang lain? C. C. Media cetak dan media elektronik. Oke. C ya jawabannya. Gimana? Iya kan ya? Iya, iya. C ya, media cetak dan media elektronik. Semeluk aktor terus. Bentuk A. Ngantuk kayaknya. Oke. Nomor 5. Untuk melengkapi komponen-komponen dalam proses komunikasi massa yang mengacu pada formula Laswell, diperlukan adanya komponen Sebagai juga. Cek kunci jawaban. Tadi kan komponennya tidak. jadi ada F. Empat. Ayo. Kalau nggak
umpan balik lah efek kognitif. Salah satu. Satu aja, Pak. Nih, udah saya buka ini. B. B, sumber. Apa gitu? Ya, melengkapi. Tuh, mungkin melengkapi. Jadi dia bukan komponen utama. Ini kan Dia 5 ini kan masih pelengkap. kurang. C. C, iya benar. Efek kognitif ini berarti masuk ke efek ya. Terus sumber ini adalah komunikatornya. Pesannya ini adalah says word-nya. Nah ini yang jadi saya bertanya nih. Mm-mm. Kan harus di Bisa apa gitu ya? Nomor 6. coba. Analisis audien atau sasaran komunikasi menyangkut masalah pada siapa pesan disampaikan. Ada jawaban lain? Melalui saluran pesan. Melalui saluran? Ada yang lain? Analisis audien bisa pesan ya. Bukan sasaran komunikasi. Sasaran komunikasi. Mas Ahid apa jawabannya? B. A. Mas Huda? B. B. Siapa yang menyampaikan ya? Kalau Mas Zainal? D. Ada. C belum ada ini. B. D. Sasaran komunikasi. D. Oke, kembali ke sini. Sasaran komunikasi. To whom? Kepada siapa pesan ini disampaikan? Oh iya, berarti A ya jawabannya. Kalau siapa yang menyampaikan itu apa? Komunikator. Who. Kemudian apa yang disampaikan itu? Saya. Says what? Berarti pesannya A. atau analisis pesan ya. Jadi kan kalau ini tadi analisis audiens ya, ini analisis pesan. Kemudian melalui saluran apa yang disampaikan? Inbound channel. Ya. Analisis media. Ini tadi analisis. Ini apa? Analisis sumber. Ya. Komunikator. Kalau di sini disebutnya control studies nih. Kalau yang ini analisis Pesan. pesan. Ini analisis. Media. Ini analisis. Audiens. Iya. Tepat. Audiens berarti kan. Iya. Audiens. Komunikan. Mas Huda? Ada. Formula HDL dapat diuraikan. Nggak bisa saya ngucapin lafal dalam bahasa Inggris itu. Alam itu. Diinget-ingetnya bener ini kayak gini aja HDL. Formula HDL dapat diuraikan sebagai berikut. Waduh, ini juga ilmu juga. Nggak apa-apa. WHO. Sing apa itu? Spread. Antum sendiri atau pandai sendiri. Iya, yang mana atau yang tengah? Ini yang ini ada efek dan flashback kok. Bukan ini Latar soal bahasa Inggris ini. Yang komponen utama aja. Ini dari lihat urutannya yang bener A ini kayaknya. Ya kah? A. D. Mas Ahid D. Mas Huda A. Mas Zainal D. A. Hah? D. D. Mas Teguh D. D. Mas Dohidul D. Aduh kok sendirian. Apa kenal Pak? Jadi anak tiri. Yang lain pada D, aku tak sendiri. Kenapa jawabannya D? Apa yang bikin salah di A? Feedbacknya. Feedback ya. Jadi feedback itu adalah pelengkap. Tapi komponen utamanya 5 ini. Who, Oh benar Pak, feedback ini nggak saya ikutin dibuka. Aku tadi udah bilang. say what, in what channel, to Oh, who. formulanya ini ya, ini level ini ya. Iya, Oh HDL. iya, harusnya mirip sama ini kan ya. Iya. Goblok banget nggak lihat sini ya. Udah saya bukain loh. Nomor 8, Mas Zainal. Ya, ketahuan.
komunikator dalam proses komunikasi massa adalah A. Oke, benar. Ambil sendiri. Oke, benar. Ada yang mau ditanyain di kegiatan belajar 1? Jelas. Jelas ya? Jelas, oke. Orang pinter. Sampah juga. Nah, ditanya apa? Terus dijawab kabeh soalnya harus Dia ditanya. dia nggak tahu. Kita belajar setidaknya 3 nama orang di sini tadi siapa aja? ADL. Terus Kerum. Scrum. Yang ketiga? Beaver. Sama Beaver. Kenapa Shannon. namanya Pak Bisman? Shannon. Kenapa? Namanya gak ada yang jawab. Nggak ada yang lain dipati. Nah, ini yang lain dipati. Oke. Keluar terus. Iya ya. Oke, diingat-ingat ya namanya. Oke, kegiatan belajar 2. Nah, kita belajar tentang model-model komunikasi. Tambah lagi, Pak. Oke, sebelum ini, apa itu model? Model itu seperti contoh atau replika atau sampel atau wes Udah panas, kan? Kalau udah panas. Kalau yang lainnya, coba Mas Teguh apa model? Model udah bisa bentuk contohan. Sampel. Apa? Hah? Sampel. Sampel. Ya. Ada definisi lain? Menurut Profesor Dedi Misbar ya, kok Dedi M? jenis Bukan kan ya? model-model. Bukan. Iya. Oh, Dedi Mulyana ya. Jenis Model adalah representasi suatu fenomena dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting fenomena tersebut. Jadi kenapa disebut model? Karena bentuknya lebih sederhana. Dia hanya menonjolkan unsur-unsur terpenting, nggak semuanya dibahas. Ini Fisher menjelaskan model adalah teori yang disederhanakan. Kemudian Sereno dan Mortensen menyebutkan bahwa model komunikasi adalah deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Nah, fungsi dari model itu menurut De Vito, yang pertama adalah mengorganisasikan, menghubungkan suatu sistem dengan sistem lainnya. Bisa dipahami? Kemudian menjelaskan sesuatu dengan lebih sederhana. Dan yang ketiga adalah memperkirakan hasil atau jalannya suatu kejadian. Jadi kalau misalnya ada suatu fenomena, terus kita buat modelnya. Nah, ternyata ada fenomena lain lagi. Kita bisa memperkirakan ke depannya nih kira-kira apa yang akan terjadi dari penggunaan model yang sebelumnya udah dibuat. Gitu. Oke, ada banyak sekali model komunikasi massa. Yang pertama adalah model jarum hipodermik. Ada yang tahu jarum hipodermik itu apa? Ini udah tahu. Jarum. Gak tahu. Oh, nggak tahu. Salah dengar. Biasanya kalau di sini diibaratkan biasanya kalau disuntik itu kan ada yang menembus kulit kita, terus obatnya akan bereaksi secara cepat kan. Jadi, nah itulah kenapa disebut model jarum hipodermik, karena di sini media massa itu dianggap dapat menimbulkan efek yang kuat. Dia bisa mempengaruhi komunikan itu secara segera dan langsung. Di sini komunikan pada umumnya pasif. Jadi mereka hanya menerima begitu saja pesan-pesan yang ada tanpa ada pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu. Gitu. Jadi orang yang menggunakan model jarum hipodermik ini percaya akan pengaruh media massa yang sangat kuat untuk mempengaruhi khalayak atau komunikan. Ada pertanyaan? Belum ya? Lihat lagi pada
Emang aku nih gudang pertanyaan. Oke, model yang kedua. Mas Daniel ini kamu lah sekali-kali banyak tanya. Model yang kedua adalah model komunikasi satu tahap atau one step flow of communication. One step flow of communication. Jadi, di sini gambarnya seperti ini. Pesan itu disampaikan melalui media massa dan langsung ditujukan kepada komunikan. Di sini tidak ada gatekeeper. Atau gatekeeper itu contohnya misalnya editor gitu, yang dia membantu menyampaikan ke komunikan. Tapi ini langsung dari media massa langsung ke komunikan. Pesan tersebut ini negatifnya, tidak dapat mencapai semua komunikan dan tidak menimbulkan efek yang sama bagi setiap komunikan. Karena kenapa? Karena mungkin dalam menginterpretasi pesan yang disampaikan oleh media massa, mereka mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Menanya nih, ada yang namanya Susuanto nggak? Nggak masuk. Nggak masuk. Tagihan. Aku nggak tahu tentang ini. Apa? Satu berangkat. Kemarin berangkat. Sekarang. Punyanya nggak ada. Kemudian, model ini memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada saluran komunikasi massa untuk memancarkan efek komunikasi secara langsung. Gitu. Ini hampir sama dengan bentuk komunikasi massa yang paling sederhana ya. Jadi dari sumber, pesan, menggunakan media massa dan komunikan. Intinya gitu. Satu tahap aja. Di sini nggak ada gatekeeper. Tambahan media massa saja. Tahap 1. Yang kedua adalah model komunikasi massa 2 tahap, 2 step. Ini awalnya adalah dari hasil penelitian tentang pengaruh media massa pada saat pemilu tahun 1940. Jadi waktu itu ternyata peran media massa untuk mempengaruhi komunikan untuk memilih kandidat tertentu itu sangat kecil. Orang lebih banyak dipengaruhi oleh hubungan antar pribadinya dalam menentukan keputusan politik. Jadi lebih dipengaruhi oleh opinion leader atau pemuka pendapat bahasa Indonesia. Jadi mereka bakalan, ini sebenarnya hampir sama ya kayak di Indonesia, misalnya ada kampanye pemilu, kemudian disampaikannya kepada pemimpin pesantren misalnya, ya kan ya. Nah, pemimpin pesantren mengajak santri-santrinya untuk udah pilih ini aja. Nah, santri-santrinya biasanya ngikut-ngikut aja kan ya, karena ya biasanya kan ngikut. Kebanyakan pasti akan ngikut. Kamu ikut mana? Enggak setuju juga lah. Kalau yang terjadi selama ini, figur-figur tokoh masyarakat, figur-figur publik itu biasanya kepada masanya itu memberi kebebasan. Saya pasti ke pemilu, tapi nggak memilih A, B, C, D. Saya ada pilihan khusus, nggak bisa saya sampaikan kepada sampai milih terserah sampai sendiri. Jadi seperti tadi yang diterangkan di sini, seperti di Amerika biasanya seorang tokoh figur satu itu bisa digunakan untuk mempengaruhi masanya. Tapi kalau yang terjadi seperti pemilu kemarin, tokoh-tokoh masyarakat di tempat kita itu nggak bisa dibuat alat untuk merekrut massa. Karena tokoh masyarakat itu semua kan. Mungkin orang. Itu masalah. Nah, beda-beda ya. Jadi tergantung tingkat kesadaran politik orang yang dipengaruhi. Mungkin orang yang dipengaruhi itu Orang awam? gimana? Ya dipengaruhi itu maksudnya. Yang dipengaruhi itu mungkin dia nggak tahu tentang, sama sekali nggak tahu tentang pemilu itu apa, sama sekali nggak tahu orang kandidatnya itu seperti apa. Mereka akan lebih mudah dipengaruhi kan ya daripada orang yang sadar politiknya tinggi. Nah di sini yang dimaksud di sini ini kan tahun 1940 ya. Udah tahun udah kapan dulu banget. Kamu salah tanya sama aku tadi, kita belum lahir loh. Jadi saat itu media massa itu dianggap nggak signifikan. Jadi lebih mending dengerin omongannya satu orang aja dan akhirnya ngikutin. Nah gitu. Disinilah kunci dari model komunikasi 2 tahap, karena ada sumber informasi ke pemuka pendapat. Benar-benar, karena
masa pada dekade tahun itu kesadaran politik dari masa itu masih tipis mungkin. Iya, Jadi biasanya kepercayaan diwakilkan sama satu Iya, figur. benar-benar. Udahlah ikut aja. Apa yang dipilih Ya, oleh kok. pemimpin yang bagus lah buat kita, terbaik buat kita gitu ya. Tahu Pak, dan itu gitu. Tahu kakeknya istrinya 5, anaknya ikut 5, cucunya ikut 5 gitu. Ya. Istri 5 itu Oke. baik, ikut-ikut. Iya nih. Istrinya berapa? Kembali ke kita. Ini tahap pertama. Tahap pertama adalah dari media massa ke pemuka pendapat. Tahap kedua itu dari pemuka pendapat ke halayak. Ini tahap pertama. Ini tahap kedua. Model ini memandang massa sebagai individu yang aktif berinteraksi. Jadi ini mereka berinteraksi, mereka juga berinteraksi. Gitu. Pemuka pendapat akan menginterpretasikan pesan sesuai dengan frame of reference mereka. Nah, ini adalah kelemahan dari model komunikasi 2 tahap. Apa yang disampaikan media massa ke pemuka pendapat itu akan disaring dulu oleh pemuka pendapat. Mana yang kira-kira baik, mana yang kira-kira menguntungkan untuk dia dan juga masyarakat. Jadi, terkadang informasi yang sampai ke khalayak itu kurang atau bisa juga dilebih-lebihkan. Itu adalah permasalahan di model komunikasi 2 tahap. Jadi di sini pemuka pendapat ini adalah gatekeeper. Semuanya itu akan bergantung pada gatekeeper. Gatekeeper itu adalah gate, gerbang, keeper penjaga gerbang. Jadi maksudnya di sini adalah dia yang menjaga pesan. Jadi ada saluran gimana? Jadi pesan itu sebelum nyampe ke massa itu ada nyampe dulu ke penjaga tadi. Iya, penjaga di sini adalah pemuka pendapat. Lembaga sensor. Kalau misalnya, ya itu juga bisa. Kalau misalnya di media massa cetak, gatekeepernya siapa? Editor. Ya benar. Kalau radio, Bukan banget. Apa? kalau radio, Enggak dijelas nih, enggak mudeng gimana. Itu jelas nih. Kalau radio siapa? Iya. Penyiarnya. Apa yang membedakan model komunikasi massa 1 tahap dan 2 tahap? Wow. 1 tahap, 2 tahap. yang gatekeeper-nya ada. Mhm. Yang lainnya? Kelebihannya model komunikasi 1 tahap dibandingkan komunikasi 2 tahap? Lebihnya pure. Kalau 1 tahap kan semuanya diterima apa adanya. Kalau 2 tahap Ya, ada bisa. plus minusnya. Ya, bisa terdistorsi. Bisa ditambahin, bisa dikurangi gitu kan yang kedua itu. Gitu ya. Apa ini Pak kategori? Oke, Jika ini kelemahannya. Kok tiba-tiba jadi Dimas? ada murah, Kalah sama dia. Nanti. Ini kalau ada yang mikirin dengar sesuatu sebelumnya. kayaknya dia punya pertanyaan yang Nah, iya Oke, nanti gue angkat tinggi, angkat tinggi. lagi mempersiapkan diri dia. Enggak. Di sini enggak ada kalah dan menang. Soal kita ini di dalam kelas ini bukan kompetisi. iya benar, kita kan belajar bareng. Kompetisi tapi tahu kan. Ini kelemahan komunikasi 2 tahap. Yang pertama, individu yang aktif mencari informasi hanya opinion leader. Yang lainnya pasif. Biasanya mereka ya udahlah, udah ada pemuka pendapat, kita nunggu aja info dari mereka. Nah, akhirnya mereka nggak cari informasi sendiri. Yang kedua, komunikasi dapat berlangsung dalam beberapa tahap. Oh ya, jadi maksudnya di sini tuh sebenarnya nggak cuman dari sini ke sini aja, sini ke sini. Tapi ini nanti dari komunikan ini bisa ke komunikan lain. Nanti kita bahas di jenis yang lainnya. Benar apa? Ini bahas abang. Iya. Kemudian opinion leader memperoleh informasi bukan hanya dari media massa. Di sini tuh sebenarnya penjelasannya kayak tercampur aduk positif dan negatifnya gitu ya. Halaman 218. Gimana Pak? C. Pertanyaan lagi enggak ada.
Mungkin yang disorotin di sini itu adalah betapa tergantungnya pemuka pendapat akan informasi pada media massa. Ada yang tahu di mana letak negatifnya di 218C itu? 218. Yang C. Akurasinya tidak bisa dipercaya. Bisa. Jadi mungkin pemuka pendapat itu memperoleh informasinya itu nggak cuma dari media massa tapi juga dari saluran-saluran lain sehingga belum tentu bisa dipercaya. Bisa. Kemudian yang keempat, opinion leader bukan tergantung pada kedudukan mereka di masyarakat, tetapi lebih pada kedudukan mereka sebagai pengenal awal. Biasanya sih yang kita lihat opinion leader itu ya orang tokoh masyarakat ya, tapi belum tentu juga. Terkadang orang yang bukan dijadikan tokoh masyarakat tapi dia punya informasi yang banyak, itu juga bisa jadi opinion leader. Kemudian ada berbagai macam tahap penerimaan inovasi dari pengambilan keputusan. Nah, biasanya ini yang menjadi negatifnya di sini adalah hampir semua tahap, mulai dari tahap penyadaran, pembujukan, keputusan, pemantapan itu dilakukan oleh si opinion leader. Jadi opinion leader itu mempunyai andil yang besar sekali untuk mempengaruhi masyarakat. Yang terakhir, pemisahan audiens atas pemuka pendapat dan masyarakat pengikut dilakukan oleh model komunikasi massa 2 tahap. Tidak selamanya mereka yang bukan pemimpin adalah pengikut dari pemuka pendapat. Ada jelas nggak? Kayaknya sih kalau kayak gini nggak keluar ya. Keluar nggak ya ujian? Kalau ganda nggak keluar. Tapi kalau kalimat mungkin keluar. Tapi bisalah ya nanti cari misalnya kelemahan komunikasi 2 massa apa, ya cari aja yang. Tenang, ada contoh. Iya. Dibantu teman-temannya ya Pak. Gak ada yang jangan nyontek loh. Gimana aku? Kamu online toh? Kamu online. Sebelum kegiatan itu bocoran aja. Jangan khawatir. Bareng nggak sih ujiannya kalau misalnya di? Bareng. Jamnya juga. Oh. Kamu sebenarnya bulan mana nggak tahu? Bulan aku lah. Bulan aku. Kita 10. Oke. Ini ya. Oh, mau ke kamar mandi. Oh ya, kita tunggu dulu aja. Terima kasih. Mana baik? Tenang tuh. Bentar lagi ada ungkapan spektakuler menunjukkan semua ini. Ngopi Pak. Masuk lancar. Ini tuh semuanya disediain ya, terus disuruh bawa gitu ke. Kalau itu Beli sendiri. Ini dua-duanya beli sendiri. kalau kamera punya UT. Oh, tapi kenapa yang semester 2 nggak ada ya? Tidak ada. Atau emang belum mungkin? Ini dari semester 1 ya bawa terus. Oh. Kan soalnya untuk yang online di rumah. Kalau saya mikir sendiri sih nggak perlu kalau pakai ini. Ngapain ya? Yang online juga pasti nggak jelas melihat slide-nya, apalagi suaranya. Takut. Dengerin suaranya. Dengar. Dengar tuh kayaknya. Saya dengar kok. Terus apa? Emang kebijakan dari UT pusat kan suruh mereka. Mana dia kok? Ya kita jangan lebih. Au. Oke. Itu. Nah, setot aja. Jempol rajin lebu saat ini. Itu dengar kok. Terus
Setujumu kak? Udah. Iya. Ada yang ngantuk lagi? Kita semua nggak. Saya juga ngantuk, mau pulang aja. Ayo. Mbak, festival Udah pernah nonton festival Festival apa? musim apa itu? Musim Labian? libur. Semi. Semi. Festival lilin itu. Oh, di Yoyo. Festival Sakura. bunga itu. Hmm. Belum pernah lihat, Pak? Pernah saya. Udah pernah. Udah berapa tahun ya? Udah. Saya nanya 2012 kayaknya. Tuh kan. Iya. Lama udah sih. Enggak, saya terus pulang habis itu. Baru dari itu cuma semester lalu. Dari 2012. Dulu dia lama itu. Berapa ini? Oke, lanjut ya. Apa aja tadi 3 yang udah kita pelajari? Model komunikasinya? satu Yang pertama, orang. Wajar hipodermik. hipodermik. Yang kedua, Satu arah. satu arah. Arah? Komunikasi satu tahap. Satu tahap. Yang kedua, Komunikasi dua tahap. oke. Enggak, itu yang ketiga. Yang keempat adalah komunikasi banyak tahap. Jadi bisa dilihat di gambar yang ini. Lajunya komunikasi dari komunikator kepada komunikan itu berlangsung dalam sejumlah relay. Beberapa komunikan menerima pesan langsung dari komunikator melalui saluran media massa, komunikan 1 di sini. Dan akhirnya mereka menyebarkan kepada komunikan lainnya lagi. Relay itu apa? Relay Kesinambungan. iya, tapi ada bahasa lainnya lagi. Simultan. Simultan. Komunikasi. Beranting, bercabang, beranting. Tular. Ya, ya, benar itu benar. Gedok tuh. Aku tidak dengar itu. Bahasa mana? Telepon. Tular yang diomong Gedok, dari orang ke orang dari Iya, bahasa Indonesia ini. Telepon. Estafet. Ya. Tapi oleh stafet kan Satu Melayu. Pakai Melayu. apa? Gedok. Gedok. Ini kalau enaknya Gedok. face to face gitu. Itu telepon. Oke, jadi ini yang membedakan antara komunikasi 2 tahap dan banyak tahap. Kalau banyak tahap itu komunikannya bisa mempengaruhi komunikan-komunikan lain. Gitu ya. Kemudian model yang kelima adalah model Melvin-Defleur. Sebenarnya ini sama aja, tapi dia itu circle, dia itu siklus bentuknya. Adanya destination yang berfungsi menginterpretasikan pesan menjadi sebuah makna. Destination tadi apa? Tujuan. Nah, di sini jadi kan dari sumber, pemancar, saluran, penerima. Ini tadi siapa yang menggambarkan kayak gini? Ada. Melvin. Siapa? Hah? Melvin. Kenapa? Menggambarkan Bukan. Yang di model pertama tadi. HDL. bukan temannya HDL. Melayu. apa loh? Itu loh, apa channel dia? Aku cuma ingat belakangnya doang. Channel yang River. Ya. Siapa dan River? Oh, Shannon, ya. Shannon dan River. Silakan masuk. Biasanya satpam. Enggak cewek kalau kita. Jadi, adanya feedback yang disampaikan destination kepada source. Muter lagi. Proses komunikasi banyak mengalami gangguan. Nah, ini juga gangguan di sini bisa muncul di mana saja. Mulai dari sumbernya, bisa juga di pemancarnya, bisa di penerimanya, bagaimana dia menginterpretasikannya tadi sampai ke komunikannya bisa. Model ini menjelaskan bahwa dalam proses komunikasi banyak terjadi gangguan yang mungkin terjadi pada semua komponen.
Contohnya, kalau gangguan di sumber, ada kepentingan subjektif si penyampai pesan. Kemudian cek channel, ada gangguan teknis. Kemudian receiver tadi, interpretasi yang kurang tepat. Oke. Jelas ya gambarnya? Itu model kayak gitu tuh menyampaikan pesannya kayak gimana? Nah, itu pertanyaan bagus. Tergantung. Itu nanti saya jawab pas jawab pertanyaannya Mas Dohirul ya. Jadi, Pertanyaan yang kedua. iya, pertanyaan yang kedua. Kan udah ngumpulin tugas nih. Pertanyaannya adalah jenis model mana yang sering digunakan oleh media massa, terutama di Indonesia? Ya ini bisa. Ya, nanti ya, bentar lagi ya. Kesini dulu. Kok banyak amat? Iya, banyak banget. Yang keenam model Bruce Wesley and Malcolm McLean. Yang sering lupa. Melvin DeFlo, Wesley dan McLean. Oke. Jadi di dalam proses ini komponen-komponennya adalah sumber informasi atau XXX ini, kemudian senders atau komunikatornya, kemudian audience, dan di sini gatekeeper. Tapi yang membedakan dengan yang awal tadi adalah di sini juga ada feedback. FFF ini adalah feedback, dan feedback itu bisa terjadi di mana saja. Bisa gatekeepernya yang menyampaikan feedback ke source, bisa juga komunikannya yang menyampaikan feedback. Gitu. Oke. Kemudian yang terakhir, model Hibbert, Ungerleider, and Bond. Di sini komunikator berada di tengah-tengah yang akan menyampaikan pesan dibantu oleh media amplification. Ampli itu kalau dalam sound system itu apa? Pengeras ya. Oke, jadi ini sama aja. Dia juga berusaha mengeraskan, menyebarkan, memperluas informasi. Jadi di sini komunikatornya. Model ini diibaratkan sebagai sebuah batu yang dilemparkan ke tengah kolam. Kalau kita melempar batu ke tengah kolam gitu kan terus terjadi lingkaran-lingkaran gelombang gitu ya. Nah, ini juga sama. Dari komunikatornya kemudian sampai ke audiens, ada efeknya. Nah, gitu. Gambarnya kok nggak jelas. Ya, gambarnya nggak jelas. Lebih jelasnya ada di halaman 222. Gambar 2.7. Mana lebih nggak jelas? 222. Nggak jelas lagi. Jelas lah. Oke. Ada yang mau ditanyain? Mas Zahid, Mas Teguh, Mas Zainal? Belum ada ya? Baru mikir mau tanya apa ya. Oh iya. Ini Mbak, itu regulator ini kebijakan pemerintah atau bagaimana? Atau dari sistem dari organisasi media massanya sendiri? Oh enggak. Regulator ini kan aturan. Oh ini regulator. Oh iya, bisa dari media massa. Mas media. Bisa dari pemerintah, tapi menurut saya Dari media sendiri. dari pemerintah. Pemerintah. Heeh. Biasa kan ada lembaga sensor atau apa kayak Seperti gitu. KPI kalau. Filter sebenarnya ini hampir-hampir mirip ya. Gak bakalan ya keluar secara detail ini maksudnya regulator filter, menurut saya enggak deh. Mungkin ada Kalau- model komunikasi itu komponen-komponen apa? Kecuali Ini menurut- sebenarnya kayaknya sebenarnya enggak.
menurut saya ya nggak begitu penting untuk diapalin ini harus urutannya kayak gini sebenarnya ya. Kecuali kalian belajarnya emang belajar tentang teknisnya ini, modelnya ini teknis. Gimana Pak? Setuju. Oke. Dapat pahala 1 kan? Cuma ngomong setuju ini Mbak dapat perkara sudah senang pahala. Alhamdulillah. Nah, pertanyaannya Mas Dohirul ini jenis model mana yang sering digunakan oleh media massa zaman sekarang, terutama di Indonesia? Menurut teman-teman yang mana? Ada 7 model. Yang apa tadi yang stafet itu. Yang estafet? Enggak. Yang ini? Banyak tahap. Banyak tahap. Enggak. Oke, Mas Teguh banyak tahap. Oh, alasannya dulu kenapa, Mas? Cenderungnya di Indonesia Mm-mm. dalam menangkap media massa kan dari sisi ekonomi kita bisa membaca koran. Mm-mm. Tidak semua orang bisa membeli koran karena itu harus punya dulu. Iya. Akhirnya Akhirnya kita kasih tahu ini skor, misalnya skor sepak bola antara Barcelona dan Getafe. Barcelona menang, Iya. kan yang lainnya belum tahu Iya. dan mungkin nggak punya TV. Iya. Akhirnya kita ngasih Oke, benar-benar. Oke, jadi itulah alasannya Mas Teguh kenapa pilih yang banyak tahap. Kalau yang lainnya pilih model yang mana? Pak Tesmalnya gimana? Ayo yang Ini aku mana? bertanya kan saya kamu loh. Menurut saya kan yang mana? Aku tanya kok. Oh iya benar sebenarnya menurut Mas Dohirul yang mana dulu nih? Saya punya jawaban. Kalau saya di lain sisi ada yang banyak tahap, lain sisi pula ada yang 2 tahap juga. Oke, jadi kalau 2 tahap ada opinion leadernya ya. Iya. Ya karena kebanyakan ya yang tadi contohnya misalnya Karena di masyarakat kita peminat membaca berita itu masih sedikit. Dia hanya orang-orang tertentu yang aktif dulu untuk mencari berita. dalaman ini. Kalau Mas Zainal yang mana? Aku banyak tambah. Banyak tahap. Alasannya? Sama. Apa ya tadi? Sama? Apa gitu? Kalau Mas Zahid? Kalau saya 2 tahap, 2 tahap. tapi yang dikatakan Mas Teguh tadi juga termasuk yang kolaborasi. Kolaborasi. Kolaborasi tahap. Kalau Mas Huda? Dua-duanya tapi melihat tempat. Ya. Wah. Biasanya tuh ngumpulin jawaban dari yang lain dulu, terus habis itu Disimpan aja dulu. iya di bagus itu bagus biasa kayak gitu aja kayak kalau dia. Dan kemajuan. Nanti kamu dulu. Iya. Melihat tempat ya. Iya, Ayo, jadi jelaskan. tahap yang satu tahap tadi 2 tahap. 1 tahap, oke. Dua-duanya tapi melihat tempat 1 tahap dan 2 tahap dan banyak tahap. Banyak tempat dan Banyak tahap. banyak tahap Dan 2 tahap. 2 tahap. 1 tahap sudah. Enggak lah. Kan 1 tahap iya juga. Kalau 1 tahap sama 2 tahap ini sepertinya kalau tempatnya di kota itu biasanya 2 tahap. emang itu yang terjadi. Kalau di yang banyak tahap itu di daerah pedesaan karena apa ya? Apa ya? Minat untuk mengetahui informasi seseorang itu biasanya orang ikut informasi dari ini saja. Ya. Ya itu minat langsung dari pribadi kan enggak ada. Iya. gitu. Setelah dengar dari banyak orang kan terjadi paralel tadi. Sambung menyambung informasi dari komunikan 1, komunikan 2, komunikan 3. Biasanya itu biasanya terjadi di daerah pedalaman gitu. Kalau Tular. iya, gedok tular. Gedok tular itu biasanya di daerah-daerah itu. Ini tadi. Model komunikasi. Oke. Bukan gedok. Gedok kan ya? Ya, itulah menurut saya. Iya, bener. Kalau jawaban saya sendiri sebenarnya kita nggak bisa bilang ya. Gimana ya? Ya nggak bisa bilang model yang mana. Bisa kombinasi yang tadi itu. Asal alasannya aja sih. Tapi kita harus kembali lagi ke pengertian model itu sendiri. Adalah untuk merepresentasikan fenomena. Untuk menyederhanakan fenomena-fenomena. Nah biasanya orang yang menggunakan model itu
tergantung apa yang mau dianalisis. Jadi benar, tergantung tempatnya. Siapa yang mau kita analisis? Bagian mana yang mau kita analisis? Kalau orang kota mungkin kita bisa menggunakan model satu tahap. Kalau orang desa mungkin Banyak. 2 tahap atau banyak tahap. Nah, jadi itu tergantung siapa yang akan kita analisis. Jadi pilihan-pilihannya emang banyak dipakai semua ya di Indonesia. Tapi kebanyakan orang miskin di Indonesia Enggak miskin, peminatnya. Peminat. saya sih. Semuanya juga mungkin sekarang udah punya handphone ya. Terus ada internet. Cuman minatnya untuk baca berita sama minat untuk buka Facebook mana ada gitu. Jangan Facebook. Gitu. Oke. Oke. Saya ini anggota BBM nggak punya apa namanya saluran berita yang pasti mungkin banyak startup. Ada juga yang banyak punya HP tapi cuma bikin game aja itu juga banyak yang bikin game aja. Oke. Jadi tergantung siapa yang mau kita analisis atau apa yang mau kita analisis. Kalau kita mau menganalisis tentang komunikasi massa melalui televisi, kita bisa pakai ini atau ini gitu. Tergantung apa yang mau kita analisis dan siapa yang mau kita analisis dan mana yang lebih cocok ya. Itu sebenarnya semua model benar, itu kembali lagi ke alasan kita memilih model itu, kecocokannya kayak gimana gitu. Terus ini pertanyaan dari Mas Ajat, model komunikasi mana dan bagaimana yang harus disampaikan tentang bahaya merokok? Ini kembali lagi ya, siapa tujuannya? Kita Dia kan harusnya ngasih siapa tujuan, siapa komunikasi. Dia Iya. menanyakan. Dia menanyakan. Kita ya harus jawab. Itu tujuannya perokok gitu. Ayo Pak, sekali ganti kamu Pak, satu. Sudah Tapi kan perokok. sudah tidak buka, kamu tinggal memilih satu lagi. Nah, kamu. Ayo nomor satu. Yang Nomor mana? satu yang mana ini? Nomor 1 yang mana? Itu tadi jawabannya Mas Ajat. Dan ditanyakan Yang ditanyakan adalah model komunikasi mana yang dan bagaimana yang harus disampaikan tentang bahaya merokok. kalau model komunikasi tadi yang banyak tahap itu lebih efektif. Oke. Karena para perokok itu kan bisa, misalnya kita dua orang perokok, saya dapat komunikasi penyampaian bahaya rokok. Terus karena saya ini perokok, tahu teman saya juga perokok, terus saya sampaikan ke teman saya bagaimana bahaya rokok. Dari sini mungkin juga nanti bisa estafet ke temannya. Itu model komunikasi yang banyak tahap itu yang lebih baik. Melihat nanti kan apa ya, efek dari orang tahu bahaya merokok terus kalau bisa berhenti kan efeknya diharapkan massal. Relay tadi ya. Yang Dua tahap juga bagus, kenapa? Misal dokter ya, dokter kan seorang figur yang dipercaya, Iya. yang otomatis paham medis, memberikan penjelasan inilah itulah. Iya. Benar-benar. Bisa lebih signifikan. Tapi kalau isunya bahaya merokok saya rasa kok yang percaya dikit ya. Itu kalau dilihat dari hasil akhirnya nanti kalau dilihat dari hasil akhirnya nanti efektif apa enggaknya nggak tahu. Iya. Soalnya banyak loh sekarang cara-cara untuk bikin orang itu takut merokok dan berhenti merokok, banyak cara. Tapi ternyata para perokok itu nggak ada ketakutan atau apa, walaupun pakai gambar, pakai sosialisasi. Harganya pernah naik lagi kan? Hah? Harganya pernah naik lagi kan? Harganya naik pun masih bisa dibeli. Mas, repot. Saya sendiri kan sebagai pelaku. Jadi Ya, efek tuh nanti ya. Yang jelas gimana cara menggambarkan bentuk komunikasi massanya, udah paham ya? Oke. Sekarang oh iya, nama-namanya diapalin ya. Siapa tahu keluar. Namanya ini Ditulis di sini kayak nanti pas kerja kan misalnya lihat tangan, oh iya ya apa gitu. Kayak zaman SNL. Oke, sekarang kita bicara tentang pembuka pendapat atau opinion leader. Jadi ada 3 metode utama yang digunakan untuk mengukur kepemimpinan pemuka pendapat. Yang pertama adalah sociometric method. Ini adalah
dengan menanyakan kepada masyarakat tentang siapa yang mereka minta atau cari untuk mendapatkan informasi. Jadi peneliti itu tanya langsung ke masyarakatnya, kira-kira siapa sih menurut kamu yang bisa diandalkan kalau misalnya kamu butuh informasi, kayak gitu. Itu namanya sociometric method. Nah, yang kedua adalah informant set rating. Dia sama menanyakan ke masyarakat, tetapi hanya ke beberapa orang yang dianggap penting di dalam suatu masyarakat itu. Misalnya, nggak semua masyarakatnya, tapi misalnya ketua pemudanya atau pengurus masjid atau ketua RT, ketua RW. Nah, dia yang ditanyain, orang-orang penting itu yang ditanyain. Menurut kalian siapa yang cocok? Yang cocok untuk dijadikan pemuka pendapat. Kemudian yang ketiga ini adalah self-designating method. Jadi dia ini pertanyaannya ditujukan langsung kepada responden untuk menanyakan, kira-kira menurut kamu itu seberapa penting sih? Jadi itu langsung menanyakan ke orangnya gimana posisi dia di dalam masyarakat itu. Apakah dia menganggap dirinya penting? Apakah dia menganggap dirinya adalah orang yang memiliki banyak informasi atau tidak gitu. Nah, ada beberapa karakteristik pemuka pendapat. Yang pertama adalah lebih tinggi pendidikan formalnya. Oke, karena biasanya logikanya gimana? Orang yang lebih tinggi pendidikan formalnya dia bakalan lebih luas wawasannya. Dia juga pengen tahu sesuatunya lebih banyak gitu. Yang kedua adalah lebih tinggi status sosial maupun ekonominya. Enggak juga sih sebenarnya. Yang ketiga lebih inovatif dalam menerima atau mengadopsi ide baru. Jadi mereka nggak konservatif. Paham ya orang yang dia konservatif banget sih, itu maksudnya apa? Jelasin dong. Apa? Tanya dulu nih, ada yang tahu nggak? Konservatif itu cenderung nggak mau berubah. Udahlah, udah nyaman kayak gini. Kalau ada ide-ide baru, dia nggak mau nerima. Enggak lah, ide saya lebih bagus. Kalau udah bisa kayak gini, kenapa harus berubah? Nggak mau mencoba gitu. Bukan nggak mau mencoba juga, tapi apa? Nggak mau berubah. Beda sama orang yang inovatif kan. Oh, ini kalau aku ganti pakai cara ini lebih efisien, lebih efektif. Jadi lawan dari inovatif tadi. Iya. Habis paham langsung dia lawan dari. Contohnya? Contohnya gini, orang yang inovatif kan, biasanya dia itu tahu kamu menemukan ini teh betul minum ini warnanya putih. Karena orang inovatif ini dibikin gimana supaya menarik, dibikin warna merah, hijau, rasa stroberi, rasa apa, ini yang inovatif. Yang konservatif tadi dia menemukan putih, ya udah cukup putih. Ada ide dari temannya, gimana kalau dibikin merah? Enggak, putih aja. Bisa ya, sederhananya seperti itu. Kalau sederhana, Iya, malah bagus bisa menjelaskan dengan sederhana, itu berarti paham. Kalau berbelit-belit menjelaskannya itu berarti emang saya standarnya orang sederhana, Mbak. enggak bagus itu. Iya. Konservatif. Nilai A loh. Kemudian masih berat. lebih besar kemampuan empatinya. Nah, Pak, kalau bikin nilai saya udah ngasih tapi Terus kemudian lebih tinggi pengenalan medianya, media exposure-nya. Dia lebih pengen taunya banyak. Aktif. Dan juga kalau misalnya ada media-media yang mau wawancara gitu, dia yang dicari, bukan orang lain. Kemudian lebih kosmopolit. Apa tuh lebih kosmopolit? Kosmopolitan. Wah, dia orangnya kosmopolitan banget. Gaya, Bukan? Terlihat gaya meyakinkan.
Bukan? Perkotaan. Bukan? Modern. Kosmos. Dari kosmos. Besar. Kosmos itu bosok apa ya? Itu keren banget, itu keren kosmos itu. Magic jar. Kosmos. Oh iya, balik ke Kosmopolitan itu berarti dia mendunia. Maksudnya dia berpikirannya nggak cetek, tapi dia juga punya paradigma yang mengglobal. Yang baru, bukan yang baru. Bukan gaya baru. Pokoknya sudut pandangnya itu ke depan, Sudut ya. pandangnya tuh luas, perspektifnya tuh nggak terbatas gitu loh. Maksudnya dia nggak mau dia mau menerima ide-ide baru, pandangannya luas ke depan kayak gitu. Kosmopolitan, dunia. Kemudian ada studi Scrum untuk mengetahui atau menentukan pemuka pendapat. Yang pertama adalah Reforest Study. Ini adalah dengan cara menanyakan langsung kepada orang-orang di dalam masyarakat, kira-kira siapa sih yang bakalan kalian tanyain atau minta pendapat atau informasi kalau kalian lagi butuh. Nah itu tanya langsung, itu namanya Reforest Study. Kemudian yang kedua adalah Decatur Study. Sebenarnya saya agak nggak paham ya Decatur Study, tapi saya coba cari itu maksudnya. Jadi study ini tuh lebih menekankan pada pentingnya komunikasi 2 tahap, di mana ada gatekeeper berupa opinion leader itu. Gitu sih. Tapi kalau di sini kok keterangannya penelitian ini mengindikasikan nama seseorang yang berpengaruh. Dia bilang penelitian ini mengindikasikan dengan nama seseorang yang berpengaruh di masyarakat. Mungkin sama juga ya kayak yang Reforest tadi. Ada yang tahu nggak? Ini kriteria untuk menjadi pemuka pendapat ini sebetulnya spesial banget ya. Kriteria yang dibutuhkan. Apa? Kriteria untuk memenuhi menjadi pemuka pendapat. Spesial apa? Kriterianya spesial seperti yang tadi itu apa pendidikannya, wawasan, Iya. wawasan. Karakteristiknya. Ini cuma sampean ini yang di sini seputar ini. Cocok. Amin. Kriterianya masuk jadi pemuka pendapat. Tapi umur nggak mencukupi. Hah? Umur itu bertahap. Semakin tua nanti sampean semakin lebih ini. Semakin lebih setengah ya. Decatur Study. Itu ketawa-tawa terus. Siapa yang ngomong? Tapi yang jelas Decatur Study ini lebih dipakai di bidang pemasaran ya. Karena tidak hanya fokus kepada pemuka pendapat saja, tetapi juga pada kepentingan relatif. Oke. Mungkin nanti teman-teman cari sendiri ya. Kemudian drug study. Bagaimana cara menentukan pemuka pendapat melalui drug study? Sama kalau misalnya dokter sama pasiennya. Pasien ini sembuh nih karena perginya berobatnya ke dokter itu. Nah, terus pasien itu bakalan bilang ke orang-orang lain, aku sembuh nih sama dokter ini. Nah, itu cara menentukan pemuka pendapat dari mulut ke mulut. Karena drug study. Drug itu obat. Maksudnya, iya gitu. Catur itu 4. Oke. Pokoknya dipotong-potong perhatikan sendiri-sendiri gitu Mas. Cocok. Oke, ini opinion leader besar perannya dalam mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang. Sikap. Sesuatu sepeta. Inggris palsu. Oke. Tapi yang jelas opinion leader ini harus memiliki kualitas ya sebagai komunikator. Karena dia harus bisa meyakinkan orang-orang yang dia berikan informasinya. Gitu. Apa ya? Kalau di sini kok berubah ya tulisannya? Kalau di rumah nggak kayak gini? Oh, layarnya. Enggak, mungkin PowerPoint-nya. Mungkin ya. Bagus ya. Oke. Bisa ngebit. Satu titik Korea. Oke. Di sini yang ditulis cuma 4, tapi yang lainnya, yang 3 tahap lainnya tadi juga dihafalin ya. Ada model jantung hipodermik, model 1 tahap, 2 tahap, banyak tahap.
Untuk mengukur kepemimpinan pemuka pendapat ada 3 metode tadi, sociometric method, informant rating, dan designating method. Nanti dibaca lagi ya apa itu pengertiannya. Karakteristik pemuka pendapat dibedakan berdasarkan pendidikan formalnya, status sosial, bla bla bla. Oke. Penentuan pemuka pendapat dapat dilakukan melalui penelitian. Ini tadi, Devore study, Decatur study, dan Drake study. Oke. Tes formatif 2. Semangat. Siapa nomor 1? Tadi sampai mana ya? Mas Dwi. Depan lagi. Aku yang terakhir. Lu kan jangan dicapai jujur. Iya Mas Teguh. Halaman Halaman 229. Salah satu keuntungan yang diperoleh apabila kita mempelajari model komunikasi adalah model membuat perencanaan proses komunikasi. Yang B. B, kalau yang lain jawabannya A. A, B, yang lain C. Apa Pak? Gimana pemuka pendapat tuh? Dia aku. Apa D, D? Mas udah D. Belum pemuka pendapat belum. Sudah dipilih semua. Belum, cek belum. Cek belum. Sakit apa Mas? Yang Sampai yang udah duluan jalan. Ayo kalian mulai ABC kok. Aku tidak. milihnya gampang. Iya. Tapi nanti kita akan ditanya alasan milih ini apa. Ini untuk tutor 1 ini gitu. Oh gitu ya? Tutor yang lain Oh, ya, enggak. iya. Kok milih B? Ya udah, jawabannya udah jelas B pasti benar. Kalau mbaknya ini kan alasan kamu apa milih ada? Tanya biar Kan bagus. Soalnya kalau misalnya nggak tahu alasannya. Enggak, ya emang sistem dari cara Mbak Tutor ini seperti pertanyaan alasannya apa itu bisa mancing jadi ini mancing untuk sensitivitas setiap mahasiswa untuk menentukan pendapat dan ada. Terus jadi tutor aja Mbak ya, jangan kemana-mana kerja di mana ke mana terus jadi tutor aja. Mahasiswa pasti cerdas. Buktiin nanti Mas. Udah jawabnya apa? Padahal saya udah pusing ini. Awal ini udah mulai muter. Aku udah serius. Udah mau apa menjawabkan apa? Mas Teguh tadi jawabannya apa? Yang B aja. B, yang B aja Mas Rahmat. Iya. Yang B aja enggak? Itu pernah diprotes sama IAS. Aku bro, aku nggak B. Nah iya kan mbak yang diprotes menjawab B mbak. Ya udah saya C aja karena nggak ada yang pilih. Oh, Aja lah iya. alasannya itu. Karena nggak ada yang pilih. Saja. Aku enggak. Mas Dairul kenapa jawabannya A? Iya. Gini Mbak, kalau dari menjelaskan arti komunikasi kan sudah nggak mungkin. Kalau C memberikan suatu cara untuk melakukan sesuatu. Nah, melakukan satu model itu kan sudah ada tahapan sendiri, sudah ada strukturnya. Terus untuk yang B, media massa model membuat perencanaan proses komunikasi. Perencanaan sudah dibuat sewaktu media itu mau didistribusikan. Nah ini model mempunyai fungsi organisasi. Dan ini di organisasi mulai dari komunikator, pesan, media massa kan organisasi terus digabungkan antara sistem satu dan sistem yang lain sampai ke efek. Benar. Yeay. Gitu ya penjelasannya. Jadi terorganisir. Jadi Jawabannya A, jawabannya A. coba kunci. Organisasi. Kunci dulu. Organisasi Kenapa itu sistem. Kunci Tentunya sistem-sistem yang penting aja ya, karena tadi model menggambarkan Oh, unsur-unsur terpenting. Kuncinya apa? malam. Jangan buka kunci dulu. Nomor 2, Mas Akif. Berikut adalah salah satu kelebihan yang dikemukakan oleh model komunikasi jarum hipodemik, yaitu
D, ya benar. paling panjang. Tadi disebut hipodermik karena dia bisa mempengaruhi kalanya dengan sangat ampuh, langsung. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya apa? Pasif lainnya. Pasif ya. Jadi dia menerima begitu saja sampai dia masak. Nomor 3, Mas Dwi. Model komunikasi satu tahap. Model komunikasi satu tahap menganggap bahwa C efek atau akibat yang ditimbulkan tidak sama pada setiap orang. Ya. Kalau pesan disalurkan melalui seseorang tadi, model komunikasi yang mana? 2 tahap. Nomor 4, Ayo Pak. Penerusan pesan dari media massa kepada komunikan tidak secara langsung, tapi melalui beberapa orang yang terjadi pada situasi yang harus dilakukan secara berurutan. Model komunikasi tersebut disebut dengan model banyak tahap. ya, ini ya gambarnya. Jadi komunikasi. Makanya belum hilang ini, saya nggak tahu. Coba kalau hilang ya pasti nggak tahu. Oke, nomor 5 Mas Zainal. Menunjukkan bagaimana komunikasi pada tahap adalah Sama kayak nomor 4. D. D, ya. Nomor 6, Model komunikasi 2 tahap menjelaskan bahwa pemuka pendapat berperan dalam mempengaruhi perubahan sikap komunikan. ya benar. Efek tadi ada 2, efek apa dan apa? Kognitif dan akademik. Nomor 7, Salah satu kelemahan dari model komunikasi 2 tahap adalah individu yang aktif mencari informasi hanya pengungkap pendapat, sedangkan anggota masyarakat bentuknya pasif. Paling panjang. benar. Ya, jawabannya B ya. Nomor 8, Untuk menentukan kepemimpinan, pembuka pendapat dilakukan melalui metode jangan miring-miring lah. D. ya. Information trading. Oke. Ada 2 lagi tadi apa metodenya? Sosial. Gerak. Sosial method. Nah, Sosiometrik sosial. sociometric method, yang gerak-gerak tadi menentukan pemuka pendapat. Nah, ini mengukur tahu ya bedanya, yang ini mengukur kepemimpinan, yang ini menentukan pemuka pendapatnya. Kemudian nomor 9, Mas Uda. Kepemimpinan pemuka pendapat. Kepemimpinan pemuka pendapat mempunyai pengertian D. Emang udah pada pulang ya? 2 tahun. D. D, ya. Orang yang aktif mencari informasi melalui media massa. Yang terakhir, Mas Zainal. Menggunakan model komunikasi 2 tahap dengan model komunikasi yang lain terletak pada D. Adanya peran yang aktif dan objek. Oke, benar. Kalau dikunci jawabannya B ya. Tapi D juga benar. Adanya peran yang aktif dari opini yang beda. Bedanya cuma komentar saja. Dua-duanya benar sih. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada nih, saya mau
mengingatkan untuk tugas minggu depan. Iya, iya. Tugas kemarin minggu lalu yang dikumpulin minggu depan itu merangkum Aku nggak kasih. Iya. merangkum bab 2 dan membuat 2 pertanyaan. Cuma berdua doang. Hah, ngomongnya sama bab berapa? Udah. 2, 3. Bab 2 kan ya? Bab 2 aja. Terus 2 pertanyaan, tapi pertanyaannya jangan yang siapakah nama tokoh atau apakah metode udah. Tapi Dijawab pertanyaannya. enggak Nggak usah. Maaf, berarti besok untuk pertanyaan ini. Pertanyaan. Jawab Pak. Pinu aja Pak jawabannya kalau saya juga pina. Iya. dikumpulkannya pertemuan ketiga ya, 15 Maret. Emailnya udah tahu kan ya? Mhm. Di Facebook bisa kan? Mau attach di Facebook. Bisa. Bisa. Cuman kadang kan suka kelupaan nggak lihat gitu. Ya, nggak apa-apa sih. Yang ikut saja Pak, masa di Facebook. Biasanya saya kirimnya sama mas-mas tutor dulu ya cuma nggak lihat itu juga kemarin. Ya nggak apa-apa kalau misalnya saya balas. Kan biasanya saya balas tuh kalau udah kirim udah saya terima lah itu. Kalau nggak saya balas tetap tanyain. Jangan khawatir, nggak aneh-aneh kok saya info. Ya nggak apa-apa. Terus tugas 2-nya masih enggak, saya cuman rencananya tugas kedua itu kalau nggak keempat ke-5 pertemuan keempat kali, dan tugas ketiga itu pertemuan 7, nggak apa-apa ya pertemuan 7. Kira-kira tugasnya. Kalau tugas kedua itu Aku jadi rindu. tentang hambatan komunikasi massa secara sosiokultural dan contohnya. Jadi kan kalau komunikasi massa itu ada hambatannya verbal, sosiokultural, hambatan teknis, hambatan Untuk macam-macam gitu. tugas 2 itu. Tapi masih besok-besok sih, cuman sebagai informasi aja. Terus tugas yang ketiga adalah 731 analisis film. Analisis film. Enggak. Jangan mepet-mepet enggak, kan pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 mepet ya? Mepet soalnya tugas semua masuk semua kalau pertemuan ke-7. Jadi ini analisis kayak di halaman 731. Analisislah sebuah film yang sudah pernah Anda tonton berdasarkan fungsi-fungsi yang disampaikan oleh film tersebut. Wah, Sebenarnya betul. enggak relatif ini sih, enggak susah karena fungsinya apa kan ada film tuh fungsi hiburan, edukatif, informatif atau persuasif. Pasti kan teman-teman udah sering ya nonton film, nah nanti tinggal disebut aja kalau fungsinya fungsi edukatif di bagian mana dia bisa mengedukasi orang. Fungsi informatif di bagian mana dia bisa menginformasikan sesuatu pada khalayak gitu. Atau persuasif. Satu film saja kan? Oh, satu film aja lah. Gitu. Nah untuk tugas rangkumannya ada beberapa komentar. Oh iya, jadi kan di sini rangkumannya ada dari banyak ahli gitu ya. Menurut ini apa artinya? Nah, itu kan biasanya teman-teman kopas aja, tinggal ya udah kopas-kopas semuanya. Tapi sebaiknya teman-teman juga memberikan definisi teman-teman sendiri. Misalnya nih kayak tadi Mas Huda kan udah dengerin semuanya nih, terus menyimpulkan kalau menurut saya sendiri kayak gini, menyibulnya kayak gimana. Nah, itu Jadi sebenarnya dari beberapa tokoh yang udah itu diharapkan kita itu punya seperti tokoh itu sendiri. kita punya pendapat definisi sendiri apa. Eh, Jadi nggak cuma sekedar repot ya. Jadi nggak cuma sekedar paham aja, tapi Ya, maksudnya jelas. nggak cuma sekedar ngapalin aja, tapi kita juga harus paham. Ya jelas Pak, repot lah Mbak, mau beliau-beliau itu aja untuk mengeluarkan statement seperti itu aja harus belajar beberapa tahun. Kita ini kualitasnya apa harus kamu bisa Bukan. seperti itu bikin statement definisi. Itu kan kayak misalnya Rahmat kemarin, dia statementnya apa? Dia hanya ngambil positifnya sini apa, menurut dia yang penting Langsung dari bagian bikin ini definisi apa? sendiri gitu. Iya, jadi definisi maksud saya teman-teman untuk merangkum itu Definisi adalah sendiri, Pak. mengambil kalau dari ini tuh menurut saya yang penting ini, bagiannya yang ini. Kalau dari expert yang ini menurut saya bagian yang penting ini. Nah, definisi saya tuh ya seperti ini gitu. Oke, salah bener pokoknya bikin definisi gitu aja ya. Pasti dimaklumi lah. Kapasitas kita itu cuma sebagai mahasiswa yang masih belajar kan. Definisinya ngawur ya nggak apa-apa. Oke, bisa juga teman-teman nanti sampaikan kelebihan kawan bisa juga, enggak juga nggak apa-apa. Terus
saya cuma minta dirangkum dari buku ini aja, karena ada yang mengumpulkan tugas dia malah dia kopas dari sumber lain, jadi dia malah ngambil definisi model jarum hipodermi itu gini, tapi bukan dari buku ini, tapi dari sumber internet lainnya. Jadi nggak perlu belajar dari sumber yang lainnya, cukup dari buku ini aja. Nanti punya saya perlu diimprove tidak? Nggak usah. Iya perlu Mbak. Nggak usah. Paling seneng. Juga boleh nggak? Soalnya gini loh, biasanya kalau kan ada kalimat yang panjang, maksudnya karakteristiknya ada 3, saya gabung jadi 1, cuma sambil intinya saja. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. boleh. Ini model kalian sendiri gimana? Ini nggak boleh. Boleh, mungkin saya itu. Gitu ya. Udah pulang apa? Apakah tugasnya terlalu berat? Berat nggak Pak? Bagi kita Pak. Berat nggak, Yang Pak? penting jangan banyak-banyak. Apa Kecil ini? aja Pak. Jangan Semua ada beratnya. Apakah ini kebanyakan? Enggak. Tapi kadang suruh jelaskan, suruh kasihnya apa, suruh apa. Banyak jadinya. Pak, jawab. 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 Loh, nanyanya sama saya? Ya semuanya. Sama semuanya kok ya saya yang suruh jawab. Dan kesimpulan maksudnya ada bisa jawab. Gini loh, saya itu selalu berada di tengah. Ada yang kalau ada yang cuek sama tugas, saya ngikut yang cuek nggak bisa. Kalau ada yang ini yang sangat optimis bisa dalam tugas, Ayo, festival saya mobil. bisa ikut dia. Festival mobil itu perpisahan. Festival apa? Festival perpisahan. Oke. Mobil itu. Itu feedbacknya dari tugas teman-teman ya. Jangan lupa untuk membaca model. Pak bisa kita mas? Nah, kita. Di sini ya? Kereta. Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah barusan naik bis apa kereta? Masuk.